Jembatan TV, Jembatan Hati. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program Lintas Karimun. Kami akan menghadirkan serangkaian informasi pilihan selama sepekan terakhir dari Negeri Berazam yang telah dirangkum oleh tim redaksi Lintas Karimun. Di antaranya mengenai misa Natal di Kabupaten Karimun serta persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Karimun. Pemirsa, bersama saya Dian Bastian, inilah Lintas Karimun selengkapnya. Pemirsa, misa Natal di Gereja Katolik Santo Yosef Karimun berjalan dengan lancar. Dalam misa Natal kali ini, Dewan Pastoral Paroki Karimun mengundang pastor dari Keuskupan Pangkal Pinang. Ratusan umat Katolik di Kabupaten Karimun pada Kamis lalu melaksanakan misa Natal di Gereja Katolik Santo Yosef Jalan Dwi Kora Karimun. Sejak pukul 7 pagi, jemaat sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan misa Natal. Misa Natal tahun 2014 ini mengambil tema berjumpa dengan Allah dalam keluarga mereka, cepat-cepat menemui Yusuf, Maria, dan bayi. Dalam keluarga, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dalam bayi. Karena itu, kita harus bersyukur atas kasih Allah yang besar kepada kita. Kita harus bersyukur atas rahmat dan cinta. Carolus, Ketua Dewan Pastoral Paroki Karimun mengatakan, untuk misa Natal di Gereja Katolik Santo Yosef ini, pihaknya mengundang Pastor Antonius Moa dari Keuskupan Pangkal Pinang. Ia berharap Natal kali ini mampu meningkatkan mutu iman agar dapat lebih baik menuju gerakan melibatkan umat dalam hidup gereja. Memberi perubahan secara iman baik terutama dalam keluarga dan berbuat untuk masyarakat. Mungkin harapannya ke depan Bang seperti apa juga mungkin? Bagaimana? Harapannya ke depan seperti apa? Harapan ke depan tentu banyaknya perubahan terutama dalam mutu spiritual umat, partisipasi umat dalam hidup menggereja agar lebih baik. Sementara itu, Pastor Antonius Moa dalam khutbahnya menyampaikan kepada jemaat untuk selalu meningkatkan keimanan kepada Tuhan dan selalu hidup dengan rukun antar sesama. Sebagai satu keluarga besar umat Allah, kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, remaja, dan orang tua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga dengan penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapak Yosef sebagai satu keluarga. Dalam misa Natal ini mendapatkan pengamanan dari anggota Polres Karimun dan anggota TNI dari Kodim. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Sebanyak 500 personel mengamankan Natal dan pergantian Tahun Baru di Kabupaten Karimun. Selain gereja, personel dari polisi, TNI, Satuan Pamong Praja, Bea dan Cukai serta Atpel ini akan mengamankan tempat-tempat yang menjadi konsentrasi massa. Untuk memastikan kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun Rabu lalu melakukan apel gelar pasukan dengan sandi Operasi Lilin Seligi tahun 2014 dan Tahun Baru 2015. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq. Sinar apel. Hormat!
Ibda S. Bintang Samosir, terdiri dari Ton Gabungan Pomal. Amanat Kapolri Jenderal Sutarman dibacakan oleh Wakil Bupati Karimun menyatakan anggota kepolisian dan aparat yang terlibat dalam operasi Lilin Seligi tahun 2014 dan tahun baru 2015 diharapkan dapat memberikan rasa nyaman terhadap umat Kristiani yang merayakan Natal serta warga masyarakat yang merayakan pergantian tahun baru nanti, sehingga kesiapan pengamanan harus dipastikan jauh-jauh hari sebelumnya. Pasukan dalam rangka operasi Lilin 2014 tanggal 24 Desember 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Diselenggarakan secara serentak oleh jajaran Polda di seluruh wilayah Indonesia pada hari ini merupakan salah satu tahapan manajerial penting. Sementara itu, Kapolres Karimun AKBP Suwondo Nenggolan mengatakan operasi Lilin Seligi tahun 2014 ini dilaksanakan selama 10 hari yang dimulai dari tanggal 24 hingga tanggal 2 Januari mendatang. Dan untuk pihak pengamanan melibatkan sekitar 500-an personel yang berasal dari TNI Polri dan instansi terkait seperti Bea Cukai, Atpel, Bagian SAR, dan Satpol PP. Beberapa pelabuhan, khususnya pelabuhan domestik, yang mungkin banyak pendatang ataupun yang penduduk yang pergi ke daerah lain. Bagaimana tuh? Untuk tempat hiburan malam ini libur. Jadi kita fokusnya tidak ke tempat hiburan. Nanti buka lagi menjelang tahun baru. Dan gereja berapa pengamanan? Tergantung. Kalau dia besar kita taruh 3 personil. Kalau dia tidak terlalu besar kita taruh 2 personil. Kita kirakan dihendak tidak dalam tidak, tapi kita punya unit intelijen yang mempunyai peralatan sabar dan kerja punya peralatan serupa dengan dianggap. Nah, kita sudah melakukan deteksi. Kapolres juga menambahkan para personel ini akan ditempatkan di beberapa gereja dan pos-pos yang menjadi konsentrasi massa seperti pelabuhan, pasar, dan lainnya. Khusus untuk penempatan personil di gereja akan disesuaikan dengan gereja itu sendiri. Jika gerejanya besar akan disiagakan sedikitnya 3 personil. Namun jika gerejanya kecil akan dijaga oleh 2 personil. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Wakil Bupati Karimun, Auno Rafiq, mengingatkan pegawai negeri sipil di jajaran pemerintah Kabupaten Karimun untuk tidak memperpanjang masa libur Natal dan Tahun Baru. Wakil Bupati Karimun, Auno Rafiq, kembali mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karimun untuk patuh dan taat pada aturan pegawai. Hal tersebut ditegaskan kembali sehubungan dengan masa cuti bersama libur Natal dan Tahun Baru hanya 1 hari, yaitu pada tanggal 26 Desember. Sementara tanggal 29 dan 30, PNS masuk kerja seperti biasa dan libur 1 hari di tanggal 1 Januari 2015. Rafiq juga mengatakan ketentuan libur tersebut menurutnya sudah diketahui oleh seluruh PNS. Cuma 1 hari aja, 26 aja. Sabtu Minggu kan libur memang. Iya. Satu aja. Nanti tanggal 1, tanggal 2 nggak libur lagi. Nggak. Cuma libur bersama hari jepit itu. Berarti Sabtu Jumat aja sebenarnya Pak ya. Hari tanggal 2-nya sudah mulai masuk kerja Pak. Kita tanggal 29 nggak masuk. Hari Senin nggak masuk Pak. 29, 30, satu libur lagi tapi tak ada tambahan bonus. Cuma tanggal 26 aja 1 hari. Tahun barunya sama juga. Ya? Tahun baru tak ada. Tahun baru hanya 1 hari aja. Nggak ada libur. Kita lihat lah. Kita kadang kalau pun sudah saya katakan nanti sudah gini kita lihat. Karena biasanya sudah kan Lebaran. Kalau tanggal 1 kan tidak. Kita ini juga liburan ini banyak juga biasa nambah libur gitu Pak. Ya juga kita harapkan tidak seperti itu karena kan sudah ada 25, 26, 27, 28 sudah ada 4 hari kan. Kalau ada yang kita temukan apa sanksinya? Menjelaskan kalau mereka absensi mereka kita akan tegur pembinaan lah ya. Pembinaan dan karena tingkat pegawai pun juga sudah semakin baik. Jadi tidak perlu kita harus paksakan. Juga memberikan pemahaman, pengertian, merubah mindset mereka, merubah karakter kepribadian gitu. Tidak selamanya dengan keras hukuman tindakan itu merubah mereka.
Aun Nur Rafiq belum memastikan apakah akan ada sidak pegawai yang akan dilakukan nanti. Namun, ia optimis bahwa tingkat kedisiplinan jajarannya sudah mulai mengalami peningkatan. Suhermita untuk Lintas Karimun. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Wakil Bupati menerima surat edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun. Surat edaran tersebut merupakan instruksi pemotongan pajak penghasilan yang harus dilakukan oleh bendahara setiap SKPD. Bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri Kota Batam Mir Azwan, Rabu lalu menyerahkan langsung surat edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq. Surat edaran ini berisikan instruksi kepada Bupati agar bendahara umum setiap satuan kerja pemerintah daerah melakukan pemotongan pajak penghasilan dan menyetorkannya tepat pada waktunya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Slamet Bagio mengatakan, pengolahan pajak pemerintah Kabupaten Karimun sudah sangat baik dan lancar, tinggal dilakukan sedikit pembenahan di bagian administrasi. Tentang pemenuhan kewajiban pajakan tadi Pak ya. Kewajiban perpajakan dari bendahara daerah. Kewajiban perpajakan dari bendahara daerah untuk dilakukan semacam pengawasan ya. Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan bendahara daerah. Bagus. Ini sudah dilakukan laporan per. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq mengatakan bahwa dalam pengelolaan pajak, Kabupaten Karimun menduduki ranking 3 nasional. Bahkan pencapaian pajak Kabupaten Karimun melampaui target hingga 30% dari yang telah ditentukan. Mengikuti instruksi dan keuangan khususnya terhadap pajak penghasilan yang dikelola melalui anggaran APBD kita yang ada di setiap dinas, yang agar segera melakukan pemotongan dan penyetoran tepat waktu. Itu aja. Artinya untuk di Karimun penelitian bagus. Bahkan kita menurut dari kepala pajak Pratama di Karimun termasuk yang terbaik pengelolaan pajak ya, itu di Karimun itu mendapat ranking 3 di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, pencapaian target dari pajak itu sudah melebihi. Aun Nur Rafiq menambahkan surat edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut akan diteruskan kepada Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun agar surat edaran tersebut dapat terwujud dengan baik, akan dikelola melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Meski terdapat beberapa pejabat yang telah memasuki masa pensiun, namun Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq belum dapat memastikan kapan mutasi akan dilakukan, mengingat kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Bupati Karimun selaku kepala daerah. Pergeseran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun hingga kini belum diketahui kapan akan dilakukan. Namun hal tersebut bisa saja terjadi secara mendadak tergantung Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun. Mengingat pergantian tersebut merupakan hak prerogatif Bupati selaku kepala daerah. Menurut Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq bahwa hingga kini pihaknya belum mengetahui adanya wacana rotasi terhadap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun karena Baperjakat hingga kini belum mengajukan atau mengusulkan hal tersebut. Konsekuensi itu kan ada apabila dia pensiun ya, ada yang pindah kan, itu kan tetap jadi untuk mengisi kekosongan pasti akan terjadi rotasi. Berarti isu reshuffle akhirnya sebenarnya saya tak mengatakan isu, tapi setahu saya belum ada di bawah dalam rapat gitu. Belum ada di bawah rapat. Tapi ada kemungkinan Pak. Saya katakan kemungkinan bisa saja terjadi reshuffle itu kan, katakanlah itu hak prerogatif bupati. Kapan saja, bila saja bisa terjadi. Tapi sampai hari ini tim Baperjakat itu belum melakukan rapat.
Namun di sisi lain, Rafiq melihat bahwa rotasi pejabat bisa saja terjadi dalam waktu dekat ini, mengingat saat ini terdapat beberapa pejabat yang telah memasuki masa pensiun. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, ratusan istri ajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami, Lintas Karimun akan segera kembali.